Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Gimana Apa kabar kabarnya? semuanya? Sehat selalu. Ngomongin sehat, ini ada kaitannya sama diet, Din. Kamu Betul, udah pernah losing ikut weight. diet apa aja? Karena diet itu banyak banget. So many. Bahkan sampai kayaknya nggak kehitung ya. Iya, saking banyaknya. Saking banyaknya. Tapi kita mau bahas tentang diet yang kita tahu aja. Dan yang pernah kita Yang lakukan pernah juga kita ya, Mbak Jo? lakukan juga, dan yang kita tahu tapi Iya. belum pernah dilakukan. Iya bisa juga. Din. Benar. Kalau aku pernah melakukan diet itu dari dulu sih Mbak Jo, bukan diet ya, ini lebih ke mindful eating katanya Mindful eating. gitu. Jadi aku tuh makan itu sesuai dengan kebutuhan aku, bukan sesuai dengan apa yang aku inginkan untuk makan gitu. Jadi ya pasti ada proteinnya, karbonya nggak kebanyakan gitu-gitu sih. Dan yang Tapi dari dulu, sebelumnya aku mau tanya dulu, kamu punya masalah nggak dengan berat badan? yes I do Mbak Jo. Oh my god. Sekecil ini punya masalah berat Apaan yang badan? kecil ini ya, kelingkingnya yang kecil Mbak Jo. Kelingkingnya aja ini udah yang kelihatan gede-gede Ini banget yang nih, kecil lihat itu nih. dosa aja, dosanya kecil gitu. Pede banget ya. Terus abis gitu aku dari dulu sih makannya itu pasti kalau misalnya mau diet Mbak Jo, itu tuh aku atur banget gitu. Iya, diatur tuh Pagi, seperti apa ya gitu. pagi itu aku makan yang enteng gitu. Karena kan kalau pagi itu kita masih ini ya, masih perutnya itu pencernaannya itu masih belum bisa mencerna atau mengolah makanan itu yang berat-berat gitu. Iya. Jadi aku makan yang yang gampang-gampang, misalnya aku makan buah, aku makan sayuran aja yang banyak gitu Mbak Jo. Tanpa ini ya protein juga sih, kayak misalnya ya ikan atau ayam kayak gitu-gitu. Tanpa protein di pagi hari. Sama protein sama juga, protein. tanpa karbo maksudnya. Tanpa kayak karbo. gitu. Jadi Tanpa- skip karbo ya. skip karbo pas sarapan. Terus pas siang tuh baru gitu. Kayak aku siang tuh kalau misalnya udah makan yang kayak gitu ya Mbak Jo, siang tuh aku puas-puasin gitu. Maksudnya ya nggak yang banyak juga karbonya, tapi kayak aku makan tuh kayak enak gitu, kayak makan besar gitu rasanya kalau siang. Iya. Terus soalnya kalau malam aku udah nggak makan nasi lagi atau makan karbo lain lagi gitu. Itu jenis diet apa? I don't know. Asal-asalan aja ya berarti Aku ya. kayak yang Bu, iya sih. Ya karena umumnya orang diet kan seperti itu, kayak memangkas kalori Iya, gitu di iya. pagi hari, Kayak aku kalori kamu menyesuaikan, kepangkas. kayak aku menyesuaikan dengan kebutuhan aku aja gitu Mbak Jo. Dengan yang semua yang aku baca kayak gitu, kalori segala macam itu aku sesuaikan dan yang cocok dengan aku kebetulan itu gitu. Kalau aku pernah namanya diet mayo. Oke. Tahu diet mayo nggak? Itu Tahu. terkenal banget, itu tahun berapa ya? Terkenal banget diet mayo dari Mayo Clinic USA kalau nggak salah. Itu tuh sampai aku hafal loh menu-menunya. Kayak pagi hari itu hanya Makannya. boleh minum teh dengan 1 sendok teh gula. Oh. Atau kopi hanya dengan 1 sendok teh gula. Measurement-nya itu beneran ini ya Iya, Mbak Jo? itu dari pagi sampai dengan siang hari nggak boleh makan apapun, hanya boleh teh 1 cangkir doang, Iya. sama minum. Boleh, kalau minum bebas, minum air putih. Oh God. Nanti siang itu bayam direbus, dada ayam direbus, sama tomat 1. Mm-mm. No There's no carbs, oil. no oil, No no carbs. salt, Yeah, nggak no ada salt, garam yeah. sama sekali. Nanti malamnya itu ada yang makan selada dikasih kucuran jeruk nipis. Oh my God. Sama daging dibakar Salad, gitu, iya. tanpa garam, tanpa minyak, tanpa gula dan sebagainya. No carbs of Dan course. itu tahu nggak sih, di kulit bagus banget, Iya. bersih karena nggak ada garam, nggak ada Iya. minyak kan, Benar, kulitnya benar. jadi bersih. Iya, Tapi pusingnya luar biasa, Din. Kan biasa makan Pusing garam 7 keliling. ya. Iya. Garamnya hilang itu kan, ya udah nggak ada yang Padahal menahan soalnya, air. soalnya tubuh kita juga butuh garam Butuh sebenarnya garam. Mbak Jo. Dan itu tuh kayak dalam 2 minggu itu aku bisa turun 8 kilo. Oh my Dan goodness. itu nggak baik Iya, sama iya, iya. sekali. Ah, drastis ya Mbak Jo. Drastis banget. Mm-mm. Dan diet yang drastis kayak gitu kan nggak bertahan lama, jadinya yoyo. Ketika kita udah nggak Iya. diet lagi, makannya jadi Balik tambah lagi banyak. ya Mbak Jo. Ininya apa? Berat badannya Pola balik lagi. makannya, berat badannya balik lagi. Iya. Tapi itu sih bagusnya buat orang-orang yang seharusnya ya diet cepat kayak gitu tuh, untuk orang-orang kayak mau operasi, misalnya operasi Oh, iya. jantung, itu kan harus mengurangi Bener, lemak bener. Di secepat jantungnya. mungkin gitu kan. Karena mau dioperasi. Betul, betul. Tapi kalau untuk orang mau hidup normal seperti biasa, itu nggak disarankan sih. Iya.
gitu. Karena tubuh kita lagi-lagi juga perlu garam sih ya Mbak diet Jo. mayo Masih itu. tetap perlu garam. Oke Mbak Jo, kalau ini aku udah pernah melakukan ini ke diri aku sendiri ya Mbak Jo. Ini lebih ke detox sih, tapi detox. Jadi maksud aku kenapa ini detox? Mengurangi berat badannya itu nggak begitu gitu. Cuma berasanya di tubuh itu jadi sangat amat enteng gitu. Karena detox itu kan membersihkan racun-racunnya. Tapi sebenarnya aku juga pernah detox juga, Din. Aku beberapa dalam 1 tahun itu di tahun-tahun kemarin, dalam 1 tahun itu aku ada 3 hari yang aku puasa hanya makan buah. Jadi buka puasanya itu dengan sepiring besar. Ada buah naga, apel, jeruk, pisang, segala macam buah. Jadi frutarian dalam 3 hari. Udah habis itu makan seperti biasa lagi, tapi memang badannya jadi enak jadi lebih enteng dan kulitnya tuh langsung terasa ya. You are what you eat itu beneran loh. Bener-bener kalau kita makan yang baik-baik itu kulitnya juga bagus ternyata ya. Nggak jerawatan nih kayak gue nih. Nah, kalau aku tuh baju tadi fruitarian, kalau aku Jennifer baju jeruk nipis peras. Iya. Juniper. Iya Juniper. Jennifer. Jennifer jeruk benar. Nah ini tuh terkenalnya juga sama kayak detoxnya Dewi Yul sih, gitu. Bisa ntar kalau misalnya di Google tuh bisa gitu. Nah ini kalau aku nggak salah baju karena aku udah lama, udah 2-3 tahun yang lalu melakukan ini. Jadi jeruk nipisnya itu bertahap, misalnya berawalnya itu startnya dari 2 butir jeruk nipis itu bener-bener di pagi hari gitu, sebelum makan apapun ya Mbak Jo. Jadi 2 buah jeruk nipis itu beneran yang cuma airnya, jusnya aja. Betul, jusnya aja, dan itu langsung one shot gitu, langsung kayak selesai minum tequila gitu ya. Wih, aku nggak pernah tuh, cuma nonton di movie sama gitu. Cuma lihat doang, nggak pernah makan. Apa itu tequila? Apa sih itu tequila? Taunya cuma dari lagu doang sama dari movie. Aku tahu. Aku taunya teh melati aja. Terus ya. Teh hijau. Terus abis gitu dari 2 butir jeruk nipis itu naiknya besoknya ke 4 gitu. Jadi kelipatan 2 gitu, ditambah 2 sampai 12. Matematikanya bingung nggak bisa ngelipat nanti. Digulung aja kalau bisa dilipat. Terus sampai 12 ya puncaknya. Setelah itu turun lagi dari 12, 10 sampai ke 2 lagi. Oh, turun lagi. Iya, jadi kayak yang set gini habis naik terus balik lagi. Dalam berapa hari? Dihitung aja maju itu berapa hari ya? 12 tambah 11 berarti 6 tambah 5 11 hari. Oh, 11 hari. Tapi makan normal ya? Makan itu normal. Cuma pagi doang kayak gitu kan. Tapi ya yang karena ingin berat badannya turun ya normalnya itu enggak yang banyak juga gitu, masih diatur juga gitu lah Maju. Kalau aku sih pernah diet ini karnivora. Iya, gimana itu karnivora? Ya karnivora namanya juga karnivora, makan daging-dagingan aja, nggak boleh gula. Keto nggak sih? Beda lagi. Kalau keto itu lemak yang dimakan. Oh ya? Dari lemak hewani, lemak nabati, lemak-lemak yang dimakan. Oh my god. Ya kalau karnivora itu hanya makan protein dari hewan. Bisa telur, bisa ikan, bisa daging, ayam, dan nggak boleh tenderloin gitu-gitu dong. Dan enggak boleh nasi, enggak boleh no carbs, no sugar. Tapi masih boleh garam, masih boleh. Minyak goreng juga masih boleh, tapi nggak boleh kebanyakan. Dan itu ngaruh dong. 1 bulan tuh bisa turun 7 kilo. Oh gitu? Iya. Dan kayak pola makannya harimau ya. Macan itu kan makannya cuma daging. Betul. Dan dia nggak segede gajah. Iya, benar. Dan itu juga ngaruh di kulit juga, Din. Jadi karnivora itu ternyata bagus juga di kulit. Padahal cuma protein ya, nggak ada sayur, nggak boleh makan sayur. Tapi kekurangannya ya itu karena nggak boleh makan sayur, nggak boleh buah. Itu tuh kita enek banget. Dan kalau kita makannya di restoran di luar itu borosnya minta ampun. Banget. Karena misalnya beli ikan dori kan, biasanya kan ada french fries-nya atau mashed potato, itu nggak boleh dimakan. Yang dimakan hanya ikannya Dorinya aja. Doang. Atau ada tepungnya disingkirin, yang dimakan ikannya aja. Jadi satu kan nggak kenyang dong. Beli lagi 1 porsi lagi kan mahal jadinya. Very expensive diet gitu. Expensive banget. Termasuk beli ayam misalnya dimasak, itu kan kalau cuma makan ayam doang nggak kenyang juga kalau sepotong. Benar, ya kan?
itu kalau misal dilakukan sebulan pun, oh my god gitu ya. Itu berat banget. Dan enaknya tuh minta ampun. Enaknya itu maksud aku tadi. Jadi kalau aku yang murah-murah aja, Jenuk nipis itu murah Baju. Dan beneran ngaruhnya itu meskipun di berat badan itu nggak yang turun banget sih gitu, tapi entengnya tuh loh yang berasa. Tapi sebenarnya kalau udah Jennifer, tapi kamu siangnya makan nasi padang 2 porsi, ya percuma juga. Bener. Sama juga bohong kalau itu. Terus apa namanya, itu bolehnya itu yang Baju detoxnya itu hanya 2 kali dalam setahun gitu. Nggak boleh keseringan. Nggak boleh keseringan. Sama diet Mayo yang aku ceritain tadi itu juga nggak boleh 2 kali dalam setahun, atau nggak boleh hanya boleh 1 kali setahun kalau nggak salah. Sama kalau yang fruitarian tadi gimana? Kalau fruitarian tadi cuma 3 hari doang. Enggak, maksudnya dalam setahun 1 kali aja kan berarti? Enggak dalam setahun sih, dalam beberapa bulan deh. Oh, itu bisa berarti ya kalau fruitarian? Bisa fruitarian. Aku juga pernah diet ngitung kalori, Din. Oke. Jadi diet ngitung kalori itu kita menghitung setiap kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Enaknya diet yang menghitung kalori itu kita boleh makan nasi. Tapi harus sesuai hitungannya. Misalnya kebutuhan hanya boleh 3 kita, sendok makan nasi gitu. Buat kita orang Indonesia yang nggak bisa lepas dari nasi itu memang lebih baik diet hitung kalori. Iya benar. Soalnya kita bisa makan apapun. Bisa makan apapun selama kalorinya nggak berlebihan. Betul. Jadi itu tuh gini, Din. Kecukupan kalori kita per hari gitu ya. Sebelum diet itu kamu harus menghitung dulu. Jadi ada hitungannya. Usiamu berapa, tinggi badan berapa, berat badan berapa. Kemudian tingkat aktivitas kita seperti apa. Kalau cuma gulang-guling aja di lantai, cuma rebahan main HP aja gitu, nonton drakor, itu juga itu bisa kalorinya nggak banyak yang dibutuhkan. Tapi kalau kamu olahraga, misalnya nih kayak aku dengan usia segini, berat badan segini, tinggi itu tuh badan segini dengan aktivitas fisik segini, itu kalori yang dibutuhkan untuk bergerak itu sekitar 1.700 sampai 1.900 kalori. Nah, kalau kita mau kurus, kita harus memangkasnya gitu. Dan mangkas kurang itu dari 1.700. Iya, kurang dari 1.700. Nggak boleh lebih dari 1.700, tapi ada aturannya, Din. Nggak boleh memangkas terlalu banyak. Kamu misalnya mangkas sampai 500 kalori per hari, waduh, kamu bakalan drop. Ya. Iya. Kalau 1.500 gitu? Atau masih aman 1.500, tapi disarankan sih ya mau efektif sih 1.300. Nah ini ribet banget, karena semua makanan yang harus masuk ke tubuh kita harus dihitung. Misalnya masak bikin oseng kangkung ya. 1 sendok makan minyak itu berapa kalori, dihitung itu. Kangkung 1 ikat berapa gram itu berapa kalori. Gula yang kita masukkan sampai semuanya. Terus aku pernah bikin bakso rendah kalori. Wow. Ternyata apa? Gak enak. Oh my god. Kurang tepung, terus nggak kenyal. Terus nggak kenyal. Terus baksonya tuh nggak ada lemaknya sama sekali, pakai daging yang lean, nggak gurih, nggak ada gurih-gurihnya sama sekali. Tapi ternyata bakso yang diet, yang untuk diet dalam 1 mangkok itu udah tinggi, Din, kalorinya. Apalagi sedangkan bakso yang dijual di luar sana, oh my god, gurih banget, banyak lemaknya. Apalagi yang ini baksonya itu bakso urat. Enak banget. Kalorinya banyak banget. Tapi sebenarnya diet menghitung kalori itu paling efektif dan paling akurat kayaknya hasilnya. Meskipun juga dia paling ribet sih, semuanya harus dihitung. Tapi kalau udah lama-kelamaan hafal, Din. Iya sih. Kayak nasi 1 centong itu berapa kalorinya tuh hafal, udah tahu. Tempe sepotong kecil digoreng itu kalorinya berapa, 100 apa 200 kalori itu udah mulai hafal. Iya. Apalagi kalau makanannya itu aja. Benar banget. Sebenarnya meskipun itu ribet ya Mbak Ju, tapi kalau kita udah kebiasaan melakukannya setiap hari, lama-lama juga hafal gitu. Dan harus punya timbangan digital yang gram-graman. Yes. Gimana akan mau sangat menimbang membantu kalori, banget. Gimana menghitung kalori kalau nggak ada timbangan, nggak bisa, harus ditimbang. Bener. Nah, aku mau ngomong ini Mbak Ju, ada variety show di luar negeri yang dia itu programnya adalah menurunkan berat badan gitu. Jadi orang-orang yang overweight itu tuh ikutan acara itu
lalu di akhir program dia akan memiliki berat badan yang ideal gitu, sesuai dengan tinggi badan gitu-gitu. Diatur dietnya, diatur olahraganya, betul, ya di program itu. didatengin ahli gizi juga kayak gitu. Nah itu tuh aku lupa atau akunya yang nggak tahu atau akunya yang kurang pengetahuan gitu. Apakah di Indonesia ada juga variety show yang sejenis ini gitu? Tapi yang aku tahu yang The Revenge Body with Khloe Kardashian, aku nonton itu. Kebanyakan orang-orang yang ada di acara itu ya, ini bukan keseluruhan ya. Orang-orang yang punya badan obesitas itu karena mereka punya mental issue. Mental issue misalnya ditinggalin pacar, ditinggalin suami, kemudian pelariannya itu dengan makan gitu, betul. Atau stres berat dengan pekerjaan, dengan pelariannya dengan makan, akhirnya badannya makin gede gitu. Dan tapi ada diet lagi yang paling populer juga, Din, kita belum bahas nih, diet keto. Keto diet. Yang Baju bilang lemak tadi itu ya? Iya, yang makannya lemak-lemak itu tuh benar-benar populer. Berarti bahkan aku punya temen juga mahal juga gitu. Ya Baju? Mahal, karena garamnya pun juga harus Himalayan salt. Himalayan salt, betul, yang pink. Terus, itu. Lemak yang boleh dimakan itu boleh lemaknya dari hewani, boleh juga dari tumbuh-tumbuhan kayak alpukat, gitu. Itu juga itu kontroversial. Enggak, aku nggak berani. Karena aku ya main pakai logical thinking aja ya. Kalau kita makan lemak gimana dong? Ya meskipun secara teori kalau kita makan lemak tapi kita nggak makan karbo, nggak makan gula, itu nggak apa-apa ternyata. Iya, soalnya lemaknya nggak diikat sama itu gitu, nggak diikat sama gula gitu. Makanya pada kurus-kurus. Tapi itu masih kontroversial. Ada dokter yang melarang itu, banyak, bukan ada gitu. Jadi saya nggak melakukan diet keto itu. Selain diet-diet itu juga ada banyak lagi diet lainnya, Din. Ada Mediterranean diet, itu diet gaya Mediterania. Apa tuh? Gimana? Iya, makanannya orang-orang Mediterania, kayak misalnya pakainya minyak zaitun, olive oil, feta cheese misalnya. Iya, cheese yang kacang-kacangannya yang ala Mediterania kayak gitu. Makanan burung kalau orang dietnya. Nah, aku tahu juga diet lain itu ada vegetarian diet. Iya, vegan. Iya, vegetarian tuh ada dua, Din. Ada vegetarian, ada vegan. Betul. Kalau yang vegan itu dia yang bisa makan. Yang vegetarian mereka masih minum susu, masih makan telur, ikan. masih makan olahan dari hewani tuh masih makan. Termasuk ikan kan? Ada yang makan ikan, ada yang enggak. Ada yang lacto-ovo yang enggak makan susu, enggak makan telur kayak gitu kan. Tapi kalau yang vegan itu pure hanya tumbuh-tumbuhan aja yang dimakan. Yes. Iya betul sekali. Atau juga sekarang ganti istilahnya jadi plant-based diet ya. Oh ya, plant-based diet. Jadi semuanya yang dari tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan sama juga sih sebenarnya ya. Sama aja dengan vegan kan sama itu cuma gitu. Persamaan. Beda istilah aja. Sinonim. Oke. Ada lagi nggak Baju diet lainnya? Banyak banget sih diet-diet kayak gitu. Cuma kadang orang tuh melakukan diet tapi juga melakukan kesalahan ya dalam berdiet ya Dini. Sebenarnya itu kesalahan yang mereka nggak tahu sebenarnya. Iya, kalau itu tuh salah. Kurang ilmu aja, kurang membaca aja. Misalnya nih ya, nggak makan nasi gitu. Saya diet nggak makan nasi, tapi makan gorengan. Kalau secara hitungan kalori itu lebih tinggi gorengan daripada kita makan nasi secentong gitu kan. Carbs, betul. Itu tuh kalau orang Jawa bilang podo ae. Kamu aja gitu. Kamu nggak makan nasi tapi makan gorengan gitu. Terus ada juga nih udah capek-capek diet sampai dihitung lah kalorinya segala macam. Mindful eating segala macam tapi nggak olahraga Baju. Ya udah rebahan aja gitu. Terus gitu sama aja ya Baju. Ada yang kebalikannya. Kayak gimana? Ya, bukan kebalikan sih. Ya olahraganya kenceng, tapi makannya juga kenceng. Jadinya ya sama itu juga podo aja. Itu juga sama aja. Diet dan olahraga tuh harus seimbang. Benar. Tapi aku pernah baca sih Din, sebenarnya yang bikin turun itu diet. Lebih banyak kalau nggak salah itu 40% jadi 60 itu dari diet. 40% itu dari olahraga. Tapi kalau misalnya salah satu tidak dilakukan gitu kan sama aja juga gitu. Biasanya kesalahannya kalau misalnya diet tapi nggak olahraga nanti kelihatan tua.
kurus oke. tapi keriput gitu Kayak, kayaknya. Kayak kurang seger. Tapi kalau ya diet, ya olahraga itu lebih kenceng, seger ya, lebih lebih kenceng. seger, bugar kelihatan. Oke, Makanya betul kadang kita banget. sering lihat ya, Mm-mm. orang habis diet terus kok jadi kayak tua sih gitu. Iya, kok Banyak jadi yang kayak gitu. kurusnya tuh aneh ya gitu. Malah nggak seseger yang dulu gitu Iya, pada saat gemuk. Kurang olahraganya, Iya. bener banget. Kesalahan lainnya ya itu nggak makan nasi, nggak makan gorengan, tapi makan cake, minum es teh lah. Ice cream, gitu, terus susu, keju, gitu-gitu yang dia Iya. itu takarannya atau makannya itu ya sama aja kayak mereka makan carbs kayak gitu. Yaudah. Sama oh iya ada lagi satu diet lagi nih, intermittent fasting. Oh iya, itu intermittent fasting. OCD juga masuknya intermittent Iya, sebenarnya. yang kayak Deddy Corbuzier nggak sih Mbak Jo? Puasa dulu kan. Bener, jadi ada jendela-jendela Jendela makan kan istilah mereka. Cuma buat aku sih kurang cocok ya, karena kalau kita nggak makan dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai sore baru makan, itu kan bisa bikin kurus memang bener. Ya, tapi pusing Tapi lagi pusing pisan, dan Mbak Jo. nggak bisa mengerjakan aktivitas dengan Nggak konsen. dengan maksimal gitu. Kayak Soalnya misalnya itu beneran nggak makan apapun kan Mbak Jo. cuma minum. Mobilitas kita yang tinggi, nggak makan Nggak apa-apa, bisa. cuma minum kan pusing banget. Iya, Udah gitu juga ada masalah bau mulut ya kalau nggak makan itu kan. Betul. Ya kan makanya. betul banget. Jadi sebenarnya Mbak Jo yang kita omongin dari awal sampai sekarang ini gitu tentang macam-macam diet itu sebenarnya adalah kita bisa memilih diet yang sesuai dengan diri kita ya Mbak Jo. Diri kita Sesuai dengan aktivitas kita, sesuai dengan kemampuan tubuh kita gitu-gitu ya Mbak Jo. Jadi nggak semua diet itu cocok untuk buat kita. iya. Dan kayak sebelum gitu. diet itu harus banyak membaca dulu tentang Benar. diet itu apa, kelebihannya, kekurangannya. Iya. Dan baca juga testimoni orang-orang yang sudah pernah melakukan. diet. Iya, Mereka yang melakukan diet sukses itu. dan mereka yang gagal. Benar. Kita harus tahu itu. Jadi jangan asal melakukan diet aja, riset dulu kalau bisa. bener kita searching dulu gitu. Kan sekarang informasi luar biasa ya Mbak Iya. Jo, kita bisa akses dari manapun gitu, bahkan dari artikel yang ilmiah pun udah ada Iya, gitu. betul. Jadi ya itu tadi teman-teman silahkan dicocokkan gitu ya Mbak Jo dengan kemampuan diri dan jangan lupa riset dulu. Ya. Tuh. Seru banget. Tapi perbincangan kita sampai di sini dulu tentang Iya. diet. Kita nanti bahas yang lain lagi. Tiap video selalu berbeda ya, Din. Iya. Stay tune terus di Dini and Juju. Juju. Kita ketemu lagi di See video you next selanjutnya. time. Thank you so much. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.